Assalamualaikum, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Analisis Pengaruh Desain Komunikasi Visual terhadap Tingkat Konsumerisme Mahasiswa di ITS. Sebelum masuk ke dalam materi presentasi, sebaiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 8 terdiri dari Abima Aunur Rohman, NRP 5003 2010-35, Ainan Aziza Siswoyo, NRP 5015 2010-56, Putri Emilia Agustin, NRP 5003 2010-51, Audrey Arifa, NRP 5030 2010-67, Melanov Anil Ilmi, NRP 5015 2010-72, dan Yuma Iftita Ivanda, NRP 5015 2010-80. Baik, pada bagian pertama ini, kami akan memaparkan latar belakang dari penyusunan artikel ilmiah yang kami lakukan. Jadi, penyusunan artikel ilmiah yang kami lakukan berangkat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kompas Indonesia pada tahun 2012 yang menunjukkan bahwa sejatinya mahasiswa memang memiliki minat untuk berbelanja dan cenderung lebih berperilaku konsumtif dibandingkan dengan orang tua maupun pelajar SMA. Umumnya, mahasiswa melakukan kegiatan tersebut bukan hanya didasari pada kebutuhan semata, melainkan juga demi kesenangan dan gaya hidup yang menjadikannya berperilaku konsumtif. Kemudian, terdapat fakta pula di kota Surabaya, banyak perguruan tinggi yang memiliki jarak atau lokasi dekat dengan pusat-pusat perbelanjaan atau tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan animo mahasiswa di kota Surabaya untuk melakukan kegiatan ekonomi dan berperilaku konsumtif. Kemudian kami melihat bahwa terdapat faktor besar yang mempengaruhi tren konsumerisme mahasiswa di kota Surabaya, yaitu perkembangan desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual sendiri menawarkan visualisasi menarik dan meningkatkan nilai guna dari suatu barang yang menyebabkan minat untuk membeli barang tersebut dapat meningkat. Sebagian besar mahasiswa di kota Surabaya yang masih belum dapat membedakan antara keinginan dan kebutuhan, serta masih cenderung mementingkan keinginan mereka, akan sangat berpotensi untuk tergiur pada penawaran-penawaran desain komunikasi visual yang menarik tersebut. Kondisi tersebut tentunya akan sangat mengkhawatirkan, mengingat mahasiswa merupakan agent of change yang seringkali ditempatkan sebagai basis kegerakan intelektual menuju masa depan perubahan yang cerah dan menyajikan. Peningkatan konsumerisme mahasiswa di kota Surabaya akibat desain komunikasi visual merupakan sebuah kabar buruk yang perlu ditindaklanjuti. Konsumerisme tersebut terbentuk hanya akan membawa kesenangan terhadap hal-hal yang bersifat sementara, sehingga dapat melemahkan mahasiswa di kota Surabaya dalam membangun kepribadian diri. Next. Selanjutnya, dari penjelasan sebelumnya terkait perkembangan desain komunikasi visual, kami berasumsi bahwa desain komunikasi visual mempengaruhi tingkat konsumerisme mahasiswa di kota Surabaya. Untuk membuktikan asumsi tersebut, dilakukanlah penelitian kepada mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di kota Surabaya yang tingkat konsumerismenya berpotensi mendapatkan pengaruh besar dari perkembangan desain komunikasi visual. Setelah beberapa pertimbangan, kami memutuskan penelitian akan melibatkan mahasiswa Institut Teknologi 10 November yang dikenal memiliki mahasiswa-mahasiswa yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan zaman dan cepat merespon produk-produk baru yang beredar di pasaran. Sebagian besar mahasiswa di ITS juga hidup dengan tingkat konsumerisme yang cukup tinggi mengingat lingkungan kampus mereka yang strategis dan hanya berjarak 1,7 km menuju Galaxy Mall. Dengan bekal keilmuan yang dimiliki, mahasiswa di ITS juga dapat memaknai arti dari desain komunikasi visual, sehingga mereka diasumsikan akan dapat terpengaruh konsumerismenya akibat adanya perkembangan desain komunikasi visual. Selanjutnya, berikut adalah tujuan dan rumusan masalah dari artikel ilmiah yang kami buat. Untuk tujuan sendiri adalah untuk membuktikan secara empiris terkait seberapa besar pengaruh desain komunikasi visual terhadap tingkat konsumerisme mahasiswa di ITS dan memaparkan bentuk pengaruh desain komunikasi visual terhadap tingkat konsumerisme mahasiswa di ITS tersebut. Output dari artikel ilmiah ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut terkait pengaruh desain komunikasi visual terhadap tingkat konsumerisme mahasiswa di ITS.
Rumusan masalahnya yang pertama adalah seberapa besar pengaruh dari desain komunikasi visual terhadap tingkat konsumerisme mahasiswa di ITS dan bagaimana bentuk pengaruh desain komunikasi visual terhadap tingkat konsumerisme mahasiswa di ITS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menerangkan tentang landasan teori desain komunikasi visual. Desain yaitu layanan yang berhubungan dengan pembuatan konsep, spesifikasi, dan analisis data yang mengoptimalkan nilai dan fungsi produk untuk suatu proyek tertentu yang saling menguntungkan antara produsen dengan konsumen. Lalu, tujuan penting dalam proses desain produk yaitu ada kegunaan, ada tampilan, kemudahan pemeliharaan, biaya yang rendah, dan komunikasi. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan yang melibatkan dua orang atau lebih. Sedangkan visual adalah sesuatu yang dapat terlihat dengan melibatkan beberapa tahapan. Tahapan tersebut meliputi merasakan, menyeleksi, dan memahami. Lalu menurut Cenadi 1999, desain komunikasi visual adalah desain yang mengomunikasikan informasi dan pesan yang disampaikan secara visual. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan bahasan landasan teori mengenai konsumerisme. Kata konsumtif sering diartikan sama dengan konsumerisme. Kata yang terakhir ini mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan konsumen. Sedangkan konsumtif lebih khusus menjelaskan keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Namun, biasanya kata ini digunakan untuk menuju pada perilaku konsumen yang memanfaatkan nilai uang lebih besar dari nilai produksinya untuk barang dan jasa yang bukan menjadi kebutuhan pokok. Konsumerisme adalah refleksi keinginan seseorang untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi terhadap produk yang disesuaikan dengan harapan sosial. Fenomena ini muncul dikarenakan masyarakat mempunyai kecenderungan materialistik, hasrat yang besar untuk memiliki benda-benda tanpa memperhatikan apakah benda tersebut merupakan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Masyarakat masih belum bisa membedakan dan mengenali antara kebutuhan yang sebenarnya dengan keinginan semata. Namun, masyarakat justru tergoda untuk memuaskan keinginannya yang semu yang seringkali dianggap sebagai kebutuhan tersebut agar disebut dengan orang yang modern. Bagi Miles, konsumerisme telah menjadi kultur konsumsi yang tidak kita sadari. Konsumerisme meresapi kehidupan manusia yang pada dasarnya tidak pernah cukup dan selanjutnya hanya menjadikan pengikut-pengikut budaya konsumen. Cakrawala, fenomena konsumsi ini dapat diperluas melalui peran desain komunikasi visual dalam masyarakat kontemporer. Desain juga merupakan ekspresi dari postmodernisme. Konsep postmodernisme mengenai konsumsi terkait dengan kesadaran bahwa konsumsi akan tampak lebih signifikan pada nilai tanda atau kualitas simbolik daripada nilai guna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab hasil dan pembahasan. Untuk subbab pertama yaitu 3.1. Besaran pengaruh desain komunikasi visual terhadap tingkat konsumerisme mahasiswa ITS. Hasil dari penelitian ini didapat dan disajikan dalam bentuk grafik. Dari kuesioner yang sudah dibagikan, didapatkan 66 mahasiswa ITS yang menjadi responden dan telah mengisi kuesioner tersebut. Dalam kuesioner tersebut ditanyakan beberapa pertanyaan yang pada akhirnya akan menunjukkan besaran pengaruh desain komunikasi visual suatu barang terhadap tingkat konsumerisme mahasiswa ITS. Pertanyaan pertama menanyakan tentang seberapa penting desain komunikasi visual suatu barang bagi responden. Setelah melihat grafik di atas didapatkan informasi bahwa terdapat 53 responden memilih skala 5 dan 6. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden merasa desain komunikasi visual sebuah barang merupakan hal yang penting. Alasannya adalah desain komunikasi visual sebuah barang membuat barang itu menarik dan memiliki nilai lebih. Selanjutnya pertanyaan kedua, mengenai penilaian subjektif responden yang mempertanyakan kesediaan responden untuk membeli barang yang dibutuhkan, namun tanpa desain komunikasi visual. Dilihat dari grafik di atas, 21 responden memilih skala 4, di mana mereka masih mempertimbangkan alasan kebutuhan, namun cenderung bersedia membeli dengan hanya mempertimbangkan desain komunikasi visual yang ditawarkan. Kemudian disusul 18 responden yang memilih skala 3, dengan alasan responden merasa
bahwa tingkat kebutuhan cenderung lebih penting dari desain komunikasi visual yang ditawarkan. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden masih ragu-ragu untuk memilih mana yang lebih penting antara tingkat kebutuhan dan desain komunikasi visual yang ditawarkan. Next. Selanjutnya ditanyakan kepada responden, apakah mereka akan tetap membeli barang yang diperlukan apabila barang tersebut dijual dengan harga yang lebih mahal karena memiliki desain visual yang menarik. Dilihat dari grafik yang disajikan di atas, mayoritas responden dengan jumlah 54 responden memilih skala 4-6. Mereka berpendapat bahwa kenaikan harga akibat desain komunikasi visual yang menarik cenderung tidak banyak mempengaruhi kesediaan mereka dalam membeli suatu barang kebutuhan. Menurut mereka, adanya desain komunikasi visual yang menarik akan meningkatkan nilai guna suatu barang, sehingga mereka tidak keberatan untuk membayar biaya tambahan demi meningkatkan kebutuhan mereka. Next. Selanjutnya ditanyakan kepada responden, apakah desain komunikasi visual mempengaruhi peningkatan jumlah pembelian mereka? Dilihat dari grafik 4, terdapat 48 responden memilih skala 5 dan 6. Alasan mereka sama. Mereka merasa bahwa desain komunikasi visual suatu barang dapat meningkatkan keinginan mereka untuk membeli barang tersebut. Karena alasan tersebut pula lah jumlah pembeli yang responden meningkat. Dapat disimpulkan bahwa desain komunikasi visual dapat meningkatkan jumlah pembelian sebuah barang dari responden yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang grafik 5 dengan pertanyaan sejak berkembangnya tren desain komunikasi visual yang dijual di berbagai tempat atau platform, apakah tingkat konsumerisme Anda meningkat? Pernyataan berikutnya merupakan pertanyaan yang dapat menjawab seberapa besar peningkatan konsumerisme responden akibat berkembangnya tren desain komunikasi visual. Dilihat dari grafik tersebut, 26 responden memilih skala 5 dan 6 yang menunjukkan bahwa desain komunikasi visual berpengaruh besar dalam meningkatkan konsumerisme mereka. Alasan mereka memilih skala tersebut adalah karena desain komunikasi visual dapat menunjang kehidupan trendy mereka. Di sisi lain, tidak sedikit responden yang merasa bahwa desain komunikasi visual tidak memberikan pengaruh besar bagi tingkat konsumerisme mereka. Alasannya adalah mereka masih bersikap realistis dalam membeli suatu barang, sehingga mereka tidak mudah tergiur untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan sekalipun memiliki desain komunikasi visual yang menarik. Selanjutnya saya juga menjelaskan tentang subbab 3.2, yaitu bentuk pengaruh desain komunikasi visual terhadap tingkat konsumerisme mahasiswa di ITS. Dalam kuesioner yang telah disebarkan, terdapat satu pertanyaan deskripsi yang menanyakan responden tentang bentuk pengaruh desain komunikasi visual terhadap tingkat konsumerisme responden. Kebanyakan responden berpendapat bahwa bentuk pengaruh tersebut adalah dengan meningkatnya kualitas visual suatu barang akibat adanya desain komunikasi visual. Beberapa responden lain berpendapat bahwa desain komunikasi visual menjadi kesan pertama yang dapat meningkatkan daya jual barang dan menjadi pertimbangan responden untuk membeli barang tersebut. Kemudian responden lain yang gemar mengikuti tren berpendapat bahwa desain komunikasi visual suatu barang dapat menunjang penampilan responden dalam mengikuti tren tersebut. Responden juga berpendapat bahwa desain komunikasi visual dapat meningkatkan nilai guna suatu barang. Hal-hal demikian merupakan bentuk pengaruh desain komunikasi visual terhadap tingkat konsumerisme responden yang merupakan mahasiswa ITS. Nama saya Devi Vandriansyah akan menjelaskan tentang kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan hasil dari kuesioner yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa desain komunikasi visual suatu barang dapat mempengaruhi tingkat konsumerisme mahasiswa ITS. 43 dari 66 mahasiswa ITS yang menjadi responden setuju bahwa pengaruh yang diberikan desain komunikasi visual terhadap tingkat konsumerisme mereka cukup tinggi. Mereka memilih skala 4-6 dalam menunjukkan besaran pengaruh tersebut. Di sisi lain, 23 responden lainnya merasa bahwa pengaruh desain komunikasi visual terhadap tingkat konsumerisme mereka hanya berada di skala 1-3 yang menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan tidak cukup besar. Kemudian, menurut para responden, terdapat beberapa bentuk pengaruh yang saling terkait dari desain komunikasi visual terhadap tingkat konsumerisme mahasiswa ITS. Antara lain, pertama, desain komunikasi visual berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas visual suatu barang yang dapat meningkatkan daya jual dan menjadi pertimbangan responden untuk membeli barang tersebut.
Kedua, desain komunikasi visual dinilai dapat meningkatkan nilai guna suatu barang, sehingga responden tidak keberatan membeli barang dengan harga yang lebih mahal. Ketiga, desain komunikasi visual dapat menunjang penampilan responden dalam mengikuti tren, sehingga responden tidak keberatan membeli barang dengan jumlah yang lebih banyak. Dari poin-poin di atas dapat dilihat bahwa konsumerisme mahasiswa ITS meningkat akibat adanya desain komunikasi visual. Dengan adanya desain komunikasi visual, mahasiswa ITS cenderung bersedia untuk membeli barang dengan tingkat kebutuhan rendah, harga tinggi, dan dalam jumlah banyak. Hal ini menunjukkan asumsi yang menyatakan bahwa desain komunikasi visual berpengaruh terhadap tingkat konsumerisme mahasiswa ITS adalah benar dan dapat dibuktikan secara empiris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada daftar pustaka. Di samping merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi untuk membuat artikel ilmiah ini. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.